Apa kabar? Selamat datang di channel TKP Tutorage, kelas TKP 4 yang akan membahas tentang sosial budaya, kriteria sosial budaya. Nah, biasanya kita berbicara seputar keberagaman, toleransi, adaptasi, dan respect, atau saling menghormati sebagai orang yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda. Ya, kita langsung saja ke ciri soalnya. Nah, biasanya soal-soal di kriteria sosial budaya itu memiliki unsur keanekaragaman atau keberagaman budaya atau karakteristik. Biasanya udah disebutin tuh, ada misalnya kita punya teman kantor yang beda budaya atau beda karakteristik, atau misalnya kita bekerja di kalangan yang budayanya beda-beda kayak gitu ya. Atau bisa juga menghadapi orang lain yang memiliki perbedaan budaya. Bagaimana kita bersikap terhadap si orang itu. Misalnya kita kedatangan tamu dari daerah yang terpencil lah, yang punya budaya beda. Atau bisa juga ketika kita datang ke tempat yang budayanya asing, seperti itu ya. Pokoknya unsur budaya atau beda karakteristik itu kental ya. Oke, ini adalah tips menjawab soalnya. Ini inti dari menjawab soal sosial budaya, yaitu bisa beradaptasi dan bekerja sama ya secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, dan budaya. Maksudnya ya tadi ya, dia bisa adaptasi dengan budaya yang beda dan tetap bisa bekerja secara efektif walaupun ada perbedaan budaya tadi. Bahkan bisa menjadikan perbedaan itu potensi. Oleh karena itu tips menjawab ini akan di breakdown menjadi 3 ya. Kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama ini bisa bekerja sama dengan rekan yang memiliki perbedaan karakteristik atau budaya. Lebih jelasnya kita lihat di contoh soal ya. Oke, di contoh soal ini tadi ya, dia seseorang yang rekan kerjanya ini dari berbagai kota dan latar belakang budaya yang berbeda. Ternyata sering terlibat konflik. Ya, sikap Anda seperti apa? Nah, di sini dilihat bagaimana kita menyikapi perbedaan budaya ini ya. Nah, seperti biasa kalau mau jawab sendiri dulu bisa di pause videonya, coba cari jawabannya dan nanti bisa di play lagi karena saya akan langsung membahas atau langsung memberitahu jawabannya selesai saya membahas soal ya. Oke, nah jawabannya A. Jadi dia melihat perbedaan tadi ini sebagai sebuah potensi agar tim kerja dapat berkembang. Jadi bekerja sama tuh kan gimana caranya biar seluruh tim bisa mengeluarkan potensi dan mencapai tujuan bersama ya. Jadi perbedaan budaya tadi bisa jadi adalah sebuah potensi agar tim kerjanya bisa berkembang. Jadi nggak semata-mata kita bisa melihat perbedaan sebagai sesuatu yang biasa gitu, jadi nggak perlu ada konflik. Nah, mungkin memang tidak ada konflik itu sesuatu yang baik, tapi alangkah lebih baiknya bisa dijadikan potensi untuk mengembangkan timnya. Ya, oleh karena itu jawaban yang nilainya paling rendah itu kalau kita melakukan konfrontasi ya, ikut-ikutan ada konflik kayak gitu. Nah, itu paling buruk ya jawabannya. Kita lihat di contoh soal yang lain ya. Nah, ini contoh soal masih tentang kerjasama dengan rekan yang punya beda karakteristik. Nah, ini ada suatu tim, ada Robert, Agus, dan Doni ya. Nah, Robert, Agus, Doni ini ternyata karakternya beda-beda. Nah, Robert ini ceplas-ceplos sehingga kerap menyinggung hati Agus ya. Mungkin Agus orangnya lebih kalem. Nah, apa yang harus dilakukan Doni? Karena mereka sedang mau berkompetisi ya, sementara waktu juga semakin dekat. Apa yang harus dilakukan Doni? Sebetulnya nggak disebutin ya Doni ini pemimpin atau gimana, tapi sebagai rekan tim apa yang dilakukan? Oke, jawabannya adalah D ya. Jadi ketika ada perbedaan karakter tadi, tetap intinya gimana caranya bisa kerjasama. Nah, di sini dia bisa menciptakan suasana yang saling dukung ya. Nah, kenapa jawabannya bukan A? Padahal kan bisa menjadikan karakter itu kekuatan tim.
Nah, ini kan baru Robert saja ya. Gimana dengan Agus dan Doni? Nah, itu tidak disebutkan sehingga D ini lebih lengkap karena ada suasana saling dukung. Bisa jadi tadi ya Robert sebagai tombak utamanya ya di kompetisi tersebut, tapi bisa juga didukung oleh Agus dan Doni kayak gitu ya. Oke, saya harap cukup bisa dimengerti. Kita lanjut ke tips yang kedua ya, yaitu beradaptasi atau mengikuti budaya atau kebiasaan tempat dia berada. Nah, ini biasanya soal-soal kita menghadapi kebudayaan yang aneh, yang tidak biasa. Tapi gimana caranya kita tetap bisa mengikuti budaya tersebut karena kita sedang berada di sana ya. Kayak lebih jelasnya bisa lihat di contoh soalnya. Nah, di sini kan disebutkan ya, Yono baru ditempatkan di daerah terpencil. Terdapat budaya yang khas, yaitu tidak boleh menghabiskan makanan di piring karena itu jatah untuk roh jahat agar tidak terjadi hal buruk. Tapi Yono punya kebiasaan berbeda nih. Dia diajarkan selalu menghabiskan makanan sejak kecil karena itu mubazir ya kalau nggak dihabisin. Nah, apa yang sebaiknya Yono lakukan ketika ia sedang makan bersama di kantornya? Dilihat oleh orang-orang yang berasal dari daerah tersebut. Mudahnya tentu saja dia akan mengikuti kebiasaan tersebut ya. Tapi mungkin kita punya pikiran, tapi kan Yono bener juga, itu kan emang mubazir atau gimana ya. Nah, kita lihat saja langsung ke jawabannya. Ya, tetap ya. Walaupun terlihat buruk atau gimana, tapi kalau kita sedang berada di daerah itu tetap saja harus diikuti. Nah, ini pengecualiannya mungkin kalau memang budaya setempatnya kriminal atau gimana ya, tapi biasanya nggak seperti itu. Biasanya soalnya bilang kalau itu tuh kebudayaan yang aneh aja gitu, yang nggak biasa, nggak lazim untuk si subjek di soalnya. Nah, sebaiknya dia tetap mengikutinya ya, dan mengikutinya karena hormat ya dengan budaya setempat, bukan karena takut atau karena pengen diterima. Nah, pengen diterima masih mending, nilainya 4 dibanding karena takut ya. Oke, tips yang ketiga yaitu menghormati dan bertoleransi dengan budaya yang berbeda tapi tidak berusaha mengubah atau mendiskriminasi orang tersebut. Ya jelas ya, diskriminasi berarti tidak menghormati ya. Nah, tapi tidak berusaha mengubah ya. Gimana? Kita lihat di contoh soalnya. Nah, Anda berkuliah di sekolah kedinasan yang memang biasanya banyak latar belakangnya beda-beda ya. Nah, ini ada si Aska ini nada bicaranya tinggi, kemudian tidak jarang membentak. Tapi itu karena memang kebiasaannya di daerahnya kayak gitu, semua orangnya kayak gitu ya. Kemudian Anda merasa risih, sikap Anda seperti apa? Oke, jawabannya adalah C ya. Jadi kita hargai itu ada perbedaan budaya, tapi kita juga nggak coba untuk menghilangkan kebiasaan atau ciri tersebut pada si Aska ya. Nggak bilang kalau coba dong ngomongnya lebih pelan atau gimana, nggak seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin menerima perbedaan budaya tersebut ya. Memang terdengar aneh, tapi seperti biasa saya katakan di TKP itu kadang berbeda dengan di dunia nyata ya. Di TKP lebih baik kita lebih menghargai dan mentoleransi hal tersebut karena itu merupakan kekayaan atau keanekaragaman budaya di Nusantara, seperti itu ya. Nah, kenapa bukan A? Ini juga kan A bagus ya, menghargai sebagai bentuk toleransi. Tapi kalau kita lihat di C ini lebih lengkap ya. Kembali ke tips menjawab soal TKP yang lebih basic itu menghargai plus tanpa menghilangkan kebiasaan. Jawabannya ada 2 poin yang lebih positif sehingga lebih baik nilainya dibanding yang A. Oke, ini ada soal selanjutnya tentang menghormati dan bertoleransi. Ini dia sebagai seorang guru ya. Ada murid yang logatnya khas dan terdengar lucu. Jadi murid-murid pada suka ketawa ngedengar si orang ini berbicara ya, apa yang dilakukan. Nah, kalau misalnya mengacu pada soal sebelumnya ya, pastinya kita akan menghormati logatnya dan tidak akan menertawakannya ya. Tetapi ketika konteksnya sebagai seorang guru, alangkah baiknya itu menjadi kesempatan dia untuk bisa mengajarkan tentang perbedaan budaya ya ke murid-muridnya. Jadi jawabannya D ya. Dia mengajarkan toleransi lalu meminta murid yang lain agar tidak menjadikannya bahan lelucon atau tidak ditertawakan.
Nah, oleh karena itu jawaban C juga nilainya bagus ya, 4, karena selain dia tidak tertawa juga dia menegur murid lain yang tertawa. Kalau B ini hanya untuk diri dia sendiri. Mungkin kalau konteksnya murid ya, sebagai murid ini mungkin jawaban yang tepat ya. Oke, itu saja ya untuk soal-soalnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila dirasa ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat, menambah pengetahuan Anda tentang kriteria sosial budaya. Terima kasih sekali lagi, TKP Tutor Age.